Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Literasi. Kami dari Perpustakaan Bank Indonesia Malang. Di dalam episode spesial hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Reza Hudianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Jadi teman-teman Sobat Literasi, hari ini spesial banget. Kita akan membahas buku seri sejarah heritage Bank Indonesia Malang, Dari Rimba Menjadi Kota Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya, bersama salah satu penulisnya langsung. Luar biasa sekali Bapak. Selamat datang di Bank Indonesia Bapak. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara gitu ya Pak ya. Terima kasih juga udah diundang. Baik Bapak, di dalam buku ini Bapak, bukunya ini luar biasa sekali Pak, tebal tapi sangat, dari sejarah masa lalu sampai sekarang itu sangat-sangat kompleks gitu, semuanya dibahas di dalam sini gitu. Bapak, kami ada beberapa pertanyaan nih sebelum masuk ke dalam buku ini. Boleh nggak Pak kira-kira cerita sedikit saja bagaimana sih Pak prosesnya dari mulai Bapak diundang sebagai salah satu atau sebagai penulis gitu, sebagai salah satu penulis di dalam buku ini. Silakan Bapak. Mungkin sejak tahun 2013 ya. Okay. Itu kami sudah berkontak dengan ada beberapa dari pihak Bank Indonesia ingin mencoba merintis bagaimana sejarah dari kantor perwakilan BI Malang. Okay. Dan beliau mendatangi di kantor kami di jurusan sejarah. Dan mengapa saya yang didatangi? Karena saya kebetulan menulis disertasinya tentang Kota Malang. Dan dalam salah satu bagian dari disertasi itu saya menyebut ada satu kata yang menarik pihak BI, yaitu sejak tahun 1870 di Malang ini sudah ada istilahnya geldkamer, kalau dalam bahasa Belanda itu kamar tempat penyimpanan uang. Dari situlah mungkin titik awal ketertarikan untuk menelusuri secara lebih lanjut akar perkembangan dari lembaga finansial di Kota Malang. Oh gitu. Jadi sudah dari 2013 ya Pak ya? Iya. Lama sekali Pak ya. Saya kira kan ini buku ini terbitnya 2020 nih Pak. Saya kira mungkin 2018 atau 2019 lah. Ternyata sudah dari 2013 ya Pak. Itu perintisan awal. Perintisan awalnya. Dan Bapak untuk penulisan buku ini kira-kira berapa lama nih Pak untuk menulis sebuah buku ini bersama dengan tim? Itu bulan Maret saya mulai menulis awal ya. Kita membahas rancangan bagaimana anatomi bab dari buku ini. Kita bahas waktu itu di Jakarta dengan beberapa sejarawan dari UI dan dari UNER waktu itu. Kita menawarkan salah satu sistematika pembahasan. Dari sistem pembahasan itu mendapat masukan dari beliau-beliau ini. Akhirnya dari masukan itulah kita menyempurnakan. Ada penasihat kami yaitu Pak Nawianto waktu itu. Kemudian dari situlah kami merancang buku itu dari bulan Maret dan sampai waktu itu bulan Oktober ya, harus selesai. Berarti kurang lebih berapa bulan Pak itu Pak? Ya antara 7 bulan, 7-8 bulanan ya. Luar biasa sekali. Dari dalam kurun waktu 7 bulan kurang lebih sudah jadi buku yang sangat-sangat luar biasa. Ini sejarah dari awal mula. Ini sebenarnya sejarahnya bukan cuma dari zaman Belanda aja Pak. Jadi intronya di dalam sini kan ada dari zaman Kerajaan Majapahit. Betul. Pak ya. Nah, benar-benar dari menjelaskan dari rimba menjadi kota. Iya. Nah, kalau dari segi kerajaannya nih Pak, boleh cerita sedikit bagaimana sih Pak peralihan dari masa kerajaan ke masa Hindia Belanda masuk gitu Pak? Baik, sebenarnya memang konsep rimba ini waktu itu kami berdebat ya. Kita harus membuat satu terminologi yang mewakili adanya suatu transformasi dari from zero to hero, dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Nah, Malang itu karakteristiknya seperti apa? Betul. Jadi memang memang saya waktu itu mengutip salah satu subbab dari bukunya Arthur van Schaik yang berjudul Malang Belt van een Stad ya. Dalam bahasa Belanda itu ada Stad in Wilderness. Dalam bahasa Belanda kota yang sedang dalam situasi wilderness itu sesuatu yang rimba dan belum ada satu sistem sosial pemerintahan yang unik di situ. Betul, Pak. Nah,
Awalnya itu sebenarnya sebelum Majapahit sudah ada negara Iya. di situ ya, namanya Kanuruhan ya. Oke. Terus ada Singasari. Iya. Gitu. Setelah itu ada vakum. Oke. Hanya dikenal wilayah itu sebagai Breh Tumapel. Oke, Breh Tumapel. Breh Tumapel adalah satu wilayah Tumapel yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi kesinambungannya di situ. Nah, dari masa Breh Tumapel ke masa Islam ini memang ada vakum. Oke. Periode yang vakum di mana kita sejarawan itu agak kesulitan untuk menjelaskan situasinya seperti apa. Oke, berarti vakum itu memang tidak ada kepemerintahan atau tidak ada Sebenarnya ada pemerintahan selevel kabupaten ada, pemerintahan desa pun ada, cuman kita tidak punya sumber-sumber tertulis untuk bisa menggambarkan seperti apa kehidupan masyarakat waktu itu. Kalau desa-desa masih ada di Malang itu. Jadi desa-desa yang kita lihat sebagai desa-desa yang berbasis mata air. Sehingga di Malang ini banyak sekali nama toponim yang erat kaitannya dengan pepohonan dan juga sumber air. Jadi setelah itu baru era VOC. Dan baru era VOC itulah ada satu sedikit gambaran seperti apa Malang itu. Jadi ada episode tentang perang antara Adipati Mloyokusumo dengan VOC waktu itu yang digambarkan dalam disertasinya Pak Margono di The Java Last Frontier itu. Jadi disitulah titik awal kontak antara penduduk asli Malang ya dengan Belanda waktu itu. Dengan Hindia Belanda. Berarti 1767 katanya. 1767 berarti Belanda mulai masuk ke daerah-daerah terpencil di Indonesia gitu ya Pak? Iya, ekspedisinya. Ekspedisinya seperti itu. Mocopat yang 12 tembang ini. Jadi kalau nggak ngikut rumus ini ya dia harus buat cerita supaya ikut rumus itu. Jadi seakan-akan seperti kita harus kalau cerita ini kepotong harus kita isi gitu. Nah, sini kita nggak tahu mana ini yang realitas, mana ini yang kreativitas pujangga. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti yang lebih realistis masuk di Reasons itu punyanya dokumentasi dari Eropa. Cuman dia subjektif sekali. Subjektifnya seperti apa Pak? Dia selalu menganggap bangsa ini bagus, jadi jadi kayak menganggap mereka sendiri lebih tinggi gitu ya Pak? Mengesampingkan kenyataan, misalnya ada hal-hal positif yang ada di masyarakat Bumi-Putra itu tidak dia lihat sebagai sesuatu yang positif. Karena aman kan? Oh iya, lanjut. Baik Bapak, dalam buku ini kan dari kawasan hutan lebat. Nah, hutan lebatnya itu dari daerah mana sampai daerah mana, dan kira-kira gambaran lanskap dan kondisi sosial ekonomi Malang sebelum berkembang menjadi kota itu seperti apa Pak? Sebenarnya yang disebut hutan di sini adalah wilayah-wilayah yang membatasi antar desa. Jadi ada desa yang berbatasan dengan hutan. Makanya di sini ada daerah namanya Talun. Talun ya. Itu adalah daerah pembatas antara hutan dengan desa. Jadi kemungkinan pada masa lalunya ada desa di sekitar posisi alun-alun sekarang, ada Talun itu pembatas, di situ ada hutan. Jadi sebenarnya hutan itu hanya merupakan satu semacam karakter wilayah yang dominan di wilayah tersebut. Karena di Malang sendiri sebenarnya ada beberapa wilayah yang dalam tanda petik merupakan wilayah ideal untuk satu negara. Misalnya kalau orang Jawa bilang wilayah yang ideal itu adalah di antara dua sungai. Itu wilayah yang cocok untuk ibu kota satu negara. Contoh antara Sungai Berantas dan Sungai Amprong. Ada antara Sungai Berantas dan Sungai Metro. Nah, di situ terbukti dari tinggalan arkeologi di wilayah antar dua sungai itu banyak temuan struktur. Ini menunjukkan sebenarnya di dalam rimba itu sendiri itu ada kehidupan. Ada satu kota. Tapi kota yang dalam kategori kita tuh kota itu sebagai satu pusat kekuasaan. Tapi dia di dalam hutan belantara. Itu karakteristik memang negara di Asia Tenggara. Terus tadi apa lagi Pak? Lanskap dan kondisi sosial ekonomi sebelum menjadi kota. Kalau lanskap secara makro itu Malang itu adalah wilayah yang pertama ada tiga sungai besar di situ, Sungai Berantas, Sungai Amprong, Sungai Metro, ada Sungai Lesti yang mengarah ke Tenggara.
yang mana mata airnya ada dari Gunung Arjuna dan ada yang mata airnya dari Tengger. Jadi itu menjadi pemasok kebutuhan air ya di masyarakat itu. Dari aspek hidrologinya, kemudian dari aspek kesuburan tanah, Malang itu berada di dua gunung ya. Iya. Satu Gunung Arjuna, Gunung Kawi, yang di sebelah timur ada pegunungan barisan pegunungan Tengger, ada Gunung Semeru, di mana dia secara periodik meletus dan mengirimkan abu-abu vulkanis yang membuat tanah di Malang ini menjadi tanah yang memiliki kesuburan. Kemudian yang berikutnya adalah karakter suhu. Suhu rata-rata kalau menurut catatan dari residen Pasuruan yang catatan 1830 sampai 35, rata-rata suhunya itu 24 derajat Celcius di wilayah. Ini tidak semua Malang ya, yang tinggi lebih rendah lagi. 24 derajat Celcius dengan curah hujan yang normal. Nah, ini membuat satu kondisi yang sangat sesuai untuk budidaya tanaman sebenarnya. Dan sesuai untuk kehidupan masyarakat. Jadi subur gitu ya Pak ya? Jadi ada subur. Juga angin yang tidak terlalu kencang. Jadi gambarannya seperti itu Mbak. Nah selanjutnya Pak, apakah ada faktor geografis atau politik yang menyebabkan wilayah Malang dipilih sebagai pusat aktivitas ekonomi pada masa kolonial? Karena kalau dari buku ini kan sebelum di Malang itu kan dari Surabaya ya Pak ya? Iya. Perpindahannya pada saat pecahnya perang apa ya gitu Pak? Terus perekonomiannya dipindahkan sementara ke Malang, kalau nggak salah. Oke. Memang kalau kita bicara tentang perkembangan kolonialisme, inti dari kolonialisme itu adalah eksploitasi. Tapi sebelum adanya eksploitasi itu adalah penaklukan. Jadi conquer and exploitation. Jadi proses dari penjajahan itu seperti itu. Dan Pulau Jawa itu kalau secara garis besar penguasaan wilayahnya kan dari pesisir dulu, Mbak. Misalnya ketika sebelum Belanda datang yang berkuasa di Pulau Jawa itu mayoritas itu adalah Mataram. Betul. Tapi karena Mataram terlalu sering konflik internal, di mana VOC kemudian turut campur di dalamnya, Mataram itu membalas budi jasa VOC dengan menyerahkan pertama dulu Semarang dulu dia serahkan. Setelah Semarang, Cirebon, habis itu ada geger Pacinan lagi, serahkan lagi Surabaya. Waduh. Akhirnya daerah-daerah itu namanya habis. Habis. Nah, ketika VOC menguasai wilayah pesisir, maka yang dia lakukan adalah mengeksploitasi wilayah tersebut. Pertama mendirikan benteng, mendirikan kantor, faktori, setelah dia mengeksploitasi. Itu ketika VOC bangkrut, itu kan banyak juga aset-aset yang kemudian dijual pada swasta. Sehingga tanah-tanah pesisir itu kemudian ada yang dibeli swasta juga, karena untuk mengganti kerugian dari VOC yang bangkrut itu. Jadi swasta itu ada orang Tionghoa, ada orang Eropa. Jadi tanah-tanah yang ada di pesisir itu sudah lebih dulu dikenal oleh orang Belanda. Lebih dulu dikenal itu artinya lebih dulu. Ini cocoknya untuk apa ya? Untuk gula. Dan kebetulan harga gula di pasar dunia bagus. Maka saya tanam itu gula. Di Priangan, VOC dapat Priangan kan. Nah, dari Priangan itu cocoknya apa? Harganya baru-baru kopi. Tanam kopi. Nah, setelah VOC bangkrut, ya karena unsur politik lah. Datang Inggris, kemudian Inggris juga melanjutkan sistem eksploitasi di tanah-tanah pesisir. Nah, pertama itu, daerah pedalaman sendiri pun sebenarnya VOC itu pada awalnya nggak begitu mengenal. Jadi daerah pedalaman itu nggak begitu dikenal. Karena nggak dikenal ya dia belum bisa mengeksploitasi. Iya, betul Pak. Apalagi itu belum wilayah kekuasaan dia, ini masih miliknya Jogja dan Solo. Jadi nggak bisa dia menguasai. Nah, akhirnya daerah-daerah pinggiran yang bebas dari Mataram itulah yang pertama dia kuasai. Namun karena belum kenal daerah itu, ya dia belum bisa mengeksploitasi secara besar-besaran. Masa kita mau investasi tanaman ke kita nggak kenal daerahnya, kan nanti malah rugi. Iya, betul Pak. Jadi sudah diprospek jadi. Sampai situ udah diprospek ya, ini kira-kira nanti ke depannya seperti apa gitu ya Pak. Jadi sampai 1830 itu daerah pedalaman itu belum dikembangkan begitu besar. Selain belum mengenal wilayahnya itu, dia juga perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi itu kan masih tunggal, masih Nederland Sandel Maskapai.
belum ada perusahaan-perusahaan lain, itu masih monopoli. Masih monopoli. Jadi keran membuka momentum untuk pengembangan pedalaman itu masih belum ada. Itu faktor pertama, faktor politik ya. Faktor ekologi dia belum kenal wilayah itu. Kan kita tahu kan baru sekitar tahun 1840 sampai 1860 itu banyak sekali adventurer yang menjelajahi wilayah pedalaman seperti Franz Wilhelm Junkun misalnya, J.A.A. Buddings ya, banyak menulis wilayah-wilayah pedalaman. Dalam rangka apa sebenarnya? Untuk mengenal karakteristik ekologi daerah pedalaman. Dari modal itulah mereka tahu ini tanaman kira-kira mau kembangan apa ya. Jadi kayak pengembangan satu wilayah itu harus tahu dulu karakternya. Karena main tabrak aja kira rugi nanti. Iya. Betul. Faktor terakhir adalah transportasi. Oke, transportasi. Penghubung pesisir dengan pedalaman itu baru muncul medio akhir abad 19, 1870 mungkin. Dan yang pertama kan di Semarang, Solo. Itu karena faktor politik, di situ ada kerajaan Jawa di situ. Oh iya Pak. Terus Batavia, Buitenzorg, Jakarta, Bogor. Yang terakhir Surabaya, Pasuruan. Surabaya, Pasuruan. Tembus Malang 1871. Oh, berarti yang Malang itu malah terakhir ya Pak? Belum ada akses transportasi sebelum dibandingkan dengan Bogor, Semarang, Malang itu paling terakhir. Berarti ke Pasuruan terlebih dahulu malah ya Pak ya? Pasuruan dulu. Berarti, nah di sini kan sebelum di Malang, BI itu ada di Pasuruan Pak. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Kenapa ada di Pasuruan dan kenapa setelah di Pasuruan dipindahkan ke Malang? Sebenarnya kepindahan itu kemarin sempat dibahas, ada faktor ada sesuatu yang secara ekonomi itu Pasuruan itu kurang prospektif. Saya kok menduga karena terlalu dekat sama Surabaya. Oh, terlalu dekat dengan Surabaya. Kedua, ada kemiripan dari karakteristik ekonomi. Sebenarnya waktu itu Surabaya itu kan masih kabupaten. Setelah itu kabupaten kan dihapus. Kemudian yang jadi kabupaten kemudian Sidoarjo. Sidoarjo itu gudangnya pabrik gula. Dan sama dengan Pasuruan, gudangnya pabrik gula juga. Sama-sama gudang gitu. Ada karakteristik yang sama di situ antara Sidoarjo dengan Pasuruan. Tapi secara finansial Surabaya itu sebenarnya lebih cocok untuk mengcover perekonomian wilayah pesisir Selat Madura itu. Itu kan pas Surabaya kan ada BI kan. Iya, ada BI Jatim. Lebih kuat secara finansial. Melayani aktivitas ekonomi sepanjang pesisir utara Selat Madura gitu ya. Siap. Tapi waktu itu kenapa nggak ada di Malang? Malang belum berkembang. Oh gitu. Malang itu masih hutan, masih belum ekonomis. Bahkan menurut buku dari Robert Elson yang berjudul Javanese Peasant and Colonial Sugar Industry, ketika Kabupaten Malang itu sudah ada sebenarnya 1790, itu malah di merger sama Kabupaten Bangil. Karena nggak ada kontribusi ekonomisnya sangat rendah. Karena kita menilai ekonomi itu kan kadang-kala beda ya. Kalau orang Mataram itu menilai daerah itu kaya kalau cacahnya banyak. Nah, apa cacah itu? Cacah itu menurut Anthony Reid adalah jumlah penduduk usia produktif yang bisa kerja di sawah. Sementara jumlah penduduk Malang itu sangat sedikit dibandingkan penduduk di Pasuruan dan di Bangil yang memang sudah ramai sejak dulu. Jadi dianggap kurang ekonomis. Jadi kenapa pindah? Karena seiring perjalanan waktu, terutama setelah 1870 nih ya, momentumnya 1870 itu banyak sekali namanya kalau bahasa sekarang investor ya. Investor. Dan sebenarnya investor sekaligus pelaku ya, karena dia pengusaha perkebunan yang mencoba mengembangkan lahan perkebunan di wilayah Malang dan sukses. Karena sukses, misalnya saya pakai data kuantitatif aja Mbak. Boleh silakan Mbak. Jadi 1880 itu jumlah owner naming atau jumlah calon pemilik perkebunan yang mengajukan dan membuka lahan di
Malang itu 21 ya. Terus tahun 1900 jumlah owner-naming-nya dari 21 2 kali lipat jadi 50. Wah, banyak sekali ya Pak ya? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dalam waktu kurun 20 tahun. Iya, 2 kali lipat loh Pak. 1916 jumlah owner-naming yang ada di Malang 98. Jadi kenaikannya lebih dari Iya. 100%. Nah, saya tadi kan fokus dengan Bapak yang bilang kalau di Malang itu kurang ekonomis, sedangkan dari segi ekologinya subur katanya Bapak kan. Jadi apa yang menyebabkan ekonomis ini nggak balance dengan daerahnya subur tapi dikatakan tidak ekonomis gitu Pak? Nah, kita harus melihat dari dua perspektif, satu pertanian dan perkebunan. Oke. Pertanian dan perkebunan itu adalah dua sektor ekonomi yang sangat berbeda. Pertanian lebih ke arah subsistence. Oke. Pertanian produknya kalau di pasar dunia harganya tidak semahal perkebunan. Oke, betul. Oleh karena itu Belanda nggak invest di pertanian. Oke. Nah, pertanian itu adalah mewakili ekonominya kerajaan. Oh iya. Kesultanan. Iya. Jadi maka kesultanan itu menganggap bahwa yang disebut daerah kaya itu kan yang sawahnya luas. Iya. Nah, ketika VOC masuk, dia memang butuh beras, tapi beras untuk menopang kehidupan mereka, karena mereka kan nggak bisa hidup kalau nggak ada pasokan beras. Namun dia mikir, padi itu harganya nggak semahal. Padi itu bukan produk untuk yang bisa memberikan keuntungan secara material di pasar dunia. Maka dia gantilah padi itu dengan tebu. Dengan sistem gilir lahan atau sistem mengubah sawah sekalian. Dan tebu itu baru bisa eksis kalau pengairannya bagus. Maka dia menggunakan jaringan irigasi, menggunakan penduduk, menggunakan air yang sama dengan yang dipakai di sawah. Sehingga dia menganggap bahwa yang sudah ada sungai, sudah ada sawah, sudah ada padi, sudah ada penduduk, itu adalah yang kaya. Nah, kita melihat Malang. Malang itu wilayah yang secara topografi ya, tidak ada sungai besar yang menopang pertanian. Sungai Brantas itu baru kompatibel untuk pertanian itu ketika dia masuk dataran Panjen misalnya. Dia udah agak datarannya sudah agak gitu ya, menaikkan sungai ke irigasi sawah itu udah bisa. Tapi kalau di wilayah Kota Malang, konturnya ya Pak ya berarti. Konturnya masih sangat curam, masih seperti jurang dia. Oh iya. Sehingga yang di situ yang banyak mata air. Ada sawah mata air. Tapi itu enggak, ya namanya karakter sawah mata air enggak terlalu luas kan. Iya betul. Sehingga tidak menopang untuk peningkatan demografi. Jadi pertumbuhan demografi di Malang itu bukan pertumbuhan demografi yang generatif, yang tumbuh secara alami, tapi tumbuhnya penduduk di Malang itu lebih karena faktor eksternal sebenarnya. Oh iya, jadi pendatang gitu ya Pak. Dari luar, karena ada perkebunan kan. Perkebunan kan daerah-daerahnya kan frontage ya. Mari dia datangkan penduduk dari daerah lain. Ini kalau melihat di wilayah Malang tertentu ada yang berasal dari etnis Madura, yaitu karena ada faktor eksternal. Jadi yang saya maksud, mengapa secara ekonomis dalam artian ekonomi pertanian itu Malang itu kurang. Kalah sama Pasuruan yang. Oh iya. Siapa? Tapi kalau secara perkebunan, dia sangat kontributif. Karena kopi kan harganya lebih mahal dari tadi. Betul. Jadi yang saya maksud itu ada transformasi dari wilayah yang pada awalnya dianggap kurang prospektif, kemudian berikutnya ada wilayah yang prospektif. Itu juga karena pengaruh faktor kebijakan ekonomi politik ya. Setiap tanah yang tidak ada pemiliknya akan dipakai negara untuk pengembangan tanaman komersil. Itu kuncinya keberhasilan. Baik Pak, terus melanjutkan tadi Pak, sebelumnya kan di Pasuruan, kenapa dipindah ke Malang Pak? Pemindahan di Malang itu karena posisi Malang secara perputaran uang itu menjadi lebih perspektif daripada Pasuruan. Karena Pasuruan wilayah pesisir dan ya itu aja pabrik gula. Dan kalau kita lihat pabrik gula rata-rata kan harga gula kan juga cukup fluktuatif kan. Sementara kita lihat di Malang sendiri
Nah, tadi saya pakai data dari tahun 1900, Melonjak. jumlah ondernamennya semakin meningkat, Iya. melebihi jumlah perkebunan yang ada di Pasuruan. Jadi secara ekonomi dia udah ada perubahan. Pendulum. Iya. Bukan lagi di pesisir, tapi di pedalaman. Sehingga tren ini harus diikuti dengan kebijakan untuk mendirikan kantor cabang di Malang. Di Malang sendiri pun sebenarnya ini sedikit terlambat. Kan 1916. Iya, 1916, Pak. Padahal kalau berdasarkan pertimbangan arsip dari zaman belanda, disebutkan bahwa pendirian di Malang disebabkan karena di tempat ini jumlah perkebunannya bertambah besar. Di Pasuruan mandek, tetap sehingga secara perspektif kan saya lebih aman mendirikan kantor cabang di tempat yang secara ekonominya lebih membutuhkan perputaran uang lebih cepat. Jadi kebedaannya faktor seperti itu. Siap. Berarti kalau menurut Bapak, peran Bank Indonesia terhadap peningkatan ini tadi, Pak, itu gimana, Pak? Itu berarti kan berarti kan ada peran nih Bank Indonesia untuk memberikan dana lah mungkin ya, atau meminjamkan dana untuk calon-calon investor ini. Sebenarnya saya di buku ini memang belum menemukan satu keterkaitan langsung ya antara para pemilik perkebunan kopi dengan Bank Indonesia ya. Jadi yang punya hubungan langsung dengan Bank Indonesia itu hanya pabrik gula Krebet dan pabrik gula Kebun Agung. Sementara pabrik kopi sendiri itu masih belum menemukan relasinya. Tapi saya menduga bahwa memang adanya pabrik kopi ini kan bukan hanya pabrik kopi nih yang di Malang Tenggara, ada pabrik karet juga. Oh, ada pabrik karet juga, Pak. Jadi di mix corp ya. Jadi atasnya karet sama kopi itu di mix campur. Jadi karet itu setelah tahun 1900. Bahkan karena saking banyaknya kopi, karet dan maka ada kantor perusahaan Handelsvereniging Amsterdam itu membangun satu gedung riset laboratorium namanya. Malang Proof Station yang ada di Jalan Karya Timur itu. Itu untuk melakukan riset terhadap tanaman keras ya. Tanaman keras itu kopi, karet ya. Itu dalam rangka untuk menjaga kestabilan produksi itu. Dan kalau memang dari aspek banyak perusahaan di situ tentu ada banyak perputaran uang yang diperlukan. Karena mereka perlu untuk membayar buruh. Perlu untuk membangun infrastruktur pabrik seperti generator, seperti rumah-rumah yang harus dibangun oleh para pemilik perkebunan di tengah, ya di daerah pelosok itu. Kan mereka harus beli, dan harus beli kan mesti pakai duit. Nah, perputaran itulah yang kemudian akan mendorong semakin diperlukannya adalah lembaga sirkulasi uang di wilayah Malang. Karena kalau di situ banyak permintaan uang kan tentu saja harus ada gedung yang mewakili di situ yang lebih dekat. Jadi itu latar belakangnya. Ada hubungan tidak langsung sebenarnya. Ada hubungan tidak langsung dengan. Kalau hubungan langsungnya mungkin saya malah lebih menduga ada peran dari Netherlands, Eskom Bank di situ kan. Ada bank-bank lain juga ya. Bank-bank lain selain DJB. Nah, Pak, dari tahun mulai banyak perkebunan nih. Berarti kan semakin banyak perkebunan, Pak, harus ada pengolahannya atau pabriknya mengolah menjadi gula. Dari dulu sampai sekarang berapa pabrik gula dan yang bertahan gitu dari mulai? Kalau berdasarkan catatannya Robert Elson ya bukunya disertasinya. Ya saya sebut tadi the Japanese Peasant and Colonial Sugar Industry. Ada 4 ya? Ada 4. Ini yang di wilayah Malang Raya. Iya, Malang Raya, Pak. Ya, sekarang namanya Malaya. Iya, Malang Raya, betul. Pada masa kuliah namanya Afdeling Malang. Afdeling Malang. Afdeling itu wilayahnya hampir sama, equal to Renskap atau kabupaten. Sempalwadak, Panggung Rejo di Kepanjen, Krebet di Bululawang,
dan Kebun Agung di sebelah Oke, selatan Kebun Kota Agung. Malang. Oke, betul. Hanya 2 Bertahan. yang survive Oke. dari depresi ekonomi 1930. Oke, Kebun Agung dan Kebun Krebet. Agung dan Krebet. Berarti dari tahun berapa ya Pak mulai ada? Yang paling pertama kali berdiri itu yang mana Pak? Kalau dari catatan yang ada itu lebih ke Kebun Agung ya, Kebun Agung. 1925. Oke. Untuk yang Panggung Rejo sama Sempalwada itu masih belum dapat catatannya. Berarti yang pertama kali berdiri itu Kebun Agung, kemudian mengikuti yang Krebet. Gitu ya, Pak? Iya. Oke, berarti dari tahun berapa itu Pak berdirinya Pak? 1905 dan 1905, 1906. Beda setahun ya Pak ya? Karena Iya. memang saking banyaknya. Itu yang punya sama itu. Oh, dia punya sama. Iya. Oke, berarti dari tahun Konglomerat Tionghoa, Tionghoa. Oh, Tionghoa. Konglomerat Tionghoa. Iya. Oke, dari tahun 1905 sampai sekarang dari 4 tinggal 2 yang bertahan dari depresiasi 1930 ya Pak ya. Yang lebih parah kopi. Oke. Nggak ada satu pun yang bertahan. Berarti dulu itu selain perkebunan tebu kan ada kopi, ada Karet. karet. Nah, pabriknya tapi yang sampai sekarang kita tahu kan hanya ada pabrik gula Pak. Kalau untuk pabrik kopi dan juga pengolahan karetnya itu Ya, sudah nggak ada. sudah nggak ada. Tapi dulu pernah ada. Pernah. Oh pernah ada. Jadi Makanya di orang Malang kan ada istilah kopi Amsterdam. Amsterdam kan. Oke. Kita wilayah Dampit semuanya. Oh iya. Karena memang wilayahnya di situ. Oke. Ada pabrik kopi Kalibakar, ada pabrik kopi sumber manggis, ada pabrik kopi sumber asin, ada pabrik kopi sumber gesing, Oke. ada pabrik kopi Tretes Panggung, ada Pancur, Iya. ada Kemadu, banyak pabrik kopi. Sebenarnya banyak ya Pak ya berarti Banyak. dulu pengolahan kopinya gitu Pak. Ya. Sekarang tinggal pondasinya aja. Tinggal pondasinya aja. Tapi berarti dari segi bangunannya memang masih ada. Kalau Untuk bangunannya sejarah. Oh udah nggak ada Pak. tinggal yang masih di bawah PTPN, yaitu Kalibakar. Oh Kalibakar. Kalibakar sumber pabrik gula Kalibakar, sumber gesing, sumber asin itu masih ada. Yang lain tinggal pondasi saya lihat. Tinggal pondasinya saja. Iya. Karena pada era Jepang kan kopi nggak ditanam. Jepang lebih fokus pada tanaman-tanaman yang menopang logistik perang. Oke. Jadi banyak yang mangkrak. Oh iya betul Pak. Dan setelah era revolusi banyak juga bumi hangus. Betul. Setelah revolusi upaya untuk menggerakkan kembali perekonomian perkebunan sulit karena keuangan sulit. Oke. Di sisi lain juga banyak tanah yang mangkrak itu kemudian dianggap oleh rakyat tidak bertuan sehingga banyak konflik agraria. Oke. Jadi permasalahan Iya. untuk satu sama lain gitu ya Pak ya. Jadi, Baik Kak, selanjutnya alasan utama ini sudah. Bagaimana Pak proses transisi dari Dijavas Bank menjadi Bank Indonesia dan dampaknya terhadap operasional? Sebelum itu kan pasti ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti Pak. Salah satunya bumi hangus. Bumi hangus itu kita sudah jadi Bank Indonesia atau belum ya Pak ya? Belum jadi Bank Indonesia, itu masih Dijavas Bank ya Pak? belum. Nah itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Proses transisi dari... Sebenarnya proses transisi ini yang orangnya nggak banyak tahu ya. Nah, tahunya nasionalisasi, Iya. padahal itu Indonesianisasi, yaitu membeli saham mayoritas dari Dijavas Bank setelah dibeli oleh negara, dikonversi menjadi Bank Indonesia. Cuman fungsinya kadang-kala masih belum menjadi fungsi yang melulu atau fungsinya sebagai bank sentral dan sirkulasi, kadang masih kasih kredit juga gitu. Oke. Nah, jadi masih ada Dulu fungsi masih ada fungsi, komersilnya. oke masih ada fungsi komersilnya. Nah, kadang-kala juga pada awalnya sebenarnya itu berkait dengan era revolusi. Kan pada Jepang namanya menjadi Nanpo Kaigatsu Ginso ya. Oke. Nah, terus setelah revolusi waktu itu kita sempat menyari apa kira-kira yang mau menjadi bank sentralnya. Ada bank negara Indonesia gitu. Iya, Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia BNI ya Pak ya. Ya, tapi ketika itu kemudian terjadi revolusi. Oke. Jadi keadaan yang kacau. Nah, ini yang saya fokus di Malang aja ya. Nah, di Malang kemudian DJB itu gedungnya kan dibakar, diledakkan habis itu. Betul. Dan
Sebenarnya kalau satu bom seberat 50 kg yang diletakkan di pondasi ini meledak, itu sudah runtuh Sudah semuanya. runtuh semua.